Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperagakan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Adapun teknik dasar dalam permainan bola voli itu, yang pertama, cara mengikat tangan. Jadi tangannya yang pertama dibuat seperti cinta, kemudian diikat, modelnya kurang lebih seperti ini. Kemudian tangannya lurus ke bawah, sikunya jangan dibengkokkan ya, lurus. Kaki dibuka selebar bahu, kemudian lutut diturunkan. Posisi pundak condong ke depan, jangan ke belakang. Condong ke depan, kemudian pandangan ke atas. Oke. Untuk perkenaan bola, kalau dilakukan secara individu akan sedikit berbeda jika dilakukan bersama pasangan. Kalau secara individu, posisi kaki tetap jongkok, tetapi tangan jangan diturunkan. Sudutnya kapan diturunkan, bolanya akan menuju ke depan. Kalau passingnya sendiri, maka tangannya sedikit lurus ke depan. Oke, seperti itu ya. Tapi jika kita menggunakan pasangan atau melakukan passing bersama teman, maka sudut untuk melakukan passing harus dibungkukan. Saya akan coba lakukan bersama tembok. Cut. Oke, sekarang saya akan coba lakukan berpasangan dengan tembok. Nah, begitu kalau kita melakukan bersama pasangan. Jadi posisi kaki, kemudian tangannya tidak boleh terlalu lurus. Kapan dia lurus, maka yang terjadi seperti ini. Kapan sudut tangannya terlalu naik, teman. Nah, mungkin itu tutorial singkat yang saya bisa sampaikan untuk passing bawah. Kita akan ketemu dengan tutorial-tutorial yang lain di passing atas dan teknik dasar smash.
Oke, bye-bye. Oke, sekarang kita ketemu lagi. Kita akan coba untuk buat tutorial passing atas dalam permainan bola voli. Nah, berbicara passing atas, ini lebih rumit, sedikit rumit dibanding dengan passing bawah, karena dia punya teknik keterampilan yang sedikit lebih menantang lagi. Baik, berbicara passing atas, yang perlu disiapkan yang pertama adalah keterampilan jari, posisi tangan, jari-jari di saat melakukan passing atas. Kendala yang biasa dialami oleh anak-anak di saat melakukan passing atas, terkhusus di dunia pendidikan, untuk anak-anak kelas 7, 8, 9, bahkan di kelas 10, 11, 12 masih banyak yang mempunyai kendala di saat melakukan passing atas. Masalah yang paling umum terjadi karena jari-jari tangan yang digunakan di saat melakukan passing atas tidak terbuka. Jadi jarinya terkadang mengkerucut. Jadi ini membuat anak-anak yang melakukan passing atas biasanya menjadi trauma karena perkenaan bola di saat mereka passing atas menimbulkan rasa sakit di saat melakukan passing atas. Nah, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah terbukanya jari-jari tangan di saat melakukan passing atas. Bola di saat melakukan passing atas, jari-jarinya semua memegang bola. Tetapi yang terutama yang harus menyentuh bola adalah jari telunjuk dan ibu jari. Jari tengah, sementara yang kelingking dan jari manis hanya sebagai penyeimbang. Oke. Di saat melakukan passing atas, perhatikan sudut kaki. Sudut kaki di saat melakukan passing atas tetap harus jongkok dan posisi bola harus berada di atas kepala. Kapan dia dilakukan di depan dada, maka itu merupakan satu pelanggaran di saat melakukan passing atas. Up. Harus dia dilakukan di atas kepala. Jongkok. Nah, kurang lebih seperti itu cara melakukan passing atas jika dilakukan sendiri. Bisa juga kita melatih cara melakukan passing atas bersama tembok atau bersama pasangan. Tetapi pada kesempatan ini saya akan coba untuk mempraktikkan melakukan passing atas bersama tembok, ya, karena teman yang paling baik itu adalah tembok. Oke, sekarang saya akan coba melakukan passing atas bersama tembok. Nah, memperhatikan sudut kaki, kemudian tangan, jari-jari di saat melakukan passing atas. Yang mempengaruhi adalah jika bermain dengan tembok,
yang sangat berperan adalah tekanan di saat melakukan passing atas. Ingat, sudut siku harus tetap terjaga. Jika melakukan passing atas dengan jarak yang dekat seperti ini, maka tekanannya tetap dijaga supaya bolanya tidak terlalu ke belakang. Nah, kapan tekanannya ditambah, maka bolanya akan jauh ke belakang. Maka untuk melatih teknik passing atas menggunakan sudut siku yang tidak terlalu jauh. Berbeda jika tekanannya kita perkeras atau kita perkuat. Bisa juga dengan jarak yang semakin dekat. Oke, mungkin itu tutorial singkat yang saya bisa sampaikan untuk teknik passing atas. Kita ketemu lagi dengan teknik-teknik yang lain di kesempatan berikutnya. Oke, kita ketemu lagi. Sekarang pada kesempatan ini saya akan coba untuk membuat tutorial servis bawah. Jadi dalam permainan bola voli, hal yang paling tidak kalah pentingnya saat kita melakukan permainan bola voli yaitu servis. Di samping servis atas yang harus dilakukan, yang kedua adalah servis bawah. Jadi servis bawah merupakan salah satu teknik dasar yang digunakan dalam permainan bola voli. Ini pada umumnya digunakan oleh baik anak-anak pemula yang baru mulai untuk belajar bermain voli ataupun ibu-ibu yang biasa menggunakan teknik dasar servis yang biasa dimainkan di baik itu di RT, RW, di desa, di kampung, mungkin bisa menggunakan tutorial ini untuk melakukan latihan servis bawah. Baik, servis bawah yang perlu diperhatikan adalah cara penggunaan tangan di saat melakukan servis. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam melakukan servis bawah. Yang pertama, tangan boleh dirapatkan seperti ini, sama halnya seperti floating dalam servis atas. Namun kalau servis atas penggunaannya ke atas, tapi kalau servis bawah penggunaannya di bawah. Dia bisa menggunakan telapak tangan yang terbuka lebar, terbuka tapi rapat, dan bisa juga menggunakan di genggam atau di kepal dan perkenaannya mengarah ke depan tangan. Kalau dibuka sama juga, tapi tidak boleh dia perkenaannya di ujung jari. Kalau perkenaannya di ujung jari, maka itu up, pelanggaran. Dan di samping itu tidak akan maksimal di saat melakukan servis bawah. Maka perkenaannya harus di telapak tangan. Cara penggunaannya, jika kita melakukan servis bawah menggunakan teknik yang pertama, yakni tangan dibuka dan kemudian dirapatkan, maka hal yang perlu diperhatikan juga adalah posisi kaki di saat mau melakukan serve. Jadi tangan dibuang ke belakang, kemudian posisi kaki sama halnya kalau servis atas, posisi kaki juga harus terbuka dan kaki kiri di depan di saat kita menggunakan tangan kanan di saat melakukan servis. Sama halnya dengan servis bawah, tangan dibuka, kemudian posisi tangan yang memegang bola akan melepas bolanya. Tidak boleh bolanya tidak dilepas. Kalau bolanya tidak dilepas, maka itu pelanggaran, dianggap up oleh wasit. Maka dia harus terlepas di saat mau melakukan servis bawah. Perkenaan antara lepas dan kemudian mengayun itu harus sinkron, harus bersamaan. Jadi di saat melakukan serve, saya coba untuk melakukan posisi kaki tetap dicondongkan ke depan sedikit, kemudian melakukan servis bawah. Jadi bolanya dibuang, jangan dibuang ke belakang, jangan juga dibuang terlalu ke depan, tetapi bolanya dibuang di depan badan. Posisi di saat mau melakukan servis, jangan menghadap lapangan, tetapi karena akan setengah mati di saat melakukan servis, tetapi menyampingi lapangan
untuk melakukan serve. Bisa menggunakan itu tadi teknik yang digunakan bisa membuka tangan dan kemudian dirapatkan. Sekarang saya akan coba mengepal tangan, tetapi ingat jangan perkenaannya menggunakan ujung ini karena akan terasa sakit, tetapi menggunakan pergelangan tangan agak masuk sedikit. Jadi di saat melakukan servisnya, nah, boleh juga menggunakan samping tangan. Tapi pada umumnya orang menggunakan tangan dikepal dan tangan dibuka. Itu mungkin teknik dasar tutorial di saat melakukan servis bawah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua penonton. Terima kasih banyak. Bye. Sekarang saya akan coba mempraktikkan tutorial bagaimana cara servis atas dalam permainan bola voli. Salah satu serangan awal di saat melakukan permainan bola voli yaitu servis atas atau servis. Ada dua, yakni servis atas dan servis bawah. Tapi pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan cara melakukan servis atas dalam permainan bola voli. Servis biasanya dianggap sepele oleh sebagian orang karena tidak terlalu menarik. Tetapi permainan bola voli tidak akan bisa menjadi sebuah poin atau tidak akan bisa menjadi sebuah permainan yang menarik kalau servisnya tidak pernah masuk. Dan pada umumnya ini menjadi kendala baik itu yang dilakukan oleh atlet maupun yang dilakukan oleh pelajar di saat melakukan praktik pembelajaran materi bola voli terkhusus di teknik dasar servis, baik itu servis bawah maupun servis atas. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan servis atas dengan teknik floating. Jadi, di saat melakukan servis atas itu, tangannya tidak boleh direnggangkan seperti melakukan smash. Dia harus dirapatkan. Tangan rapat dan lurus ke depan. Di saat melakukan servis, tangannya sudah disimpan memang di atas kepala, di belakang kepala, dengan sudut siku yang tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang. Dia hanya sudutnya yang dijaga. Ya. Kemudian bola sejajar dengan lurusnya tangan. Tinggal melakukan ayunan. Oke? Baik, sekarang saya akan coba untuk melakukan servis atas. Nah, di saat melakukan servis atas, yang perlu diperhatikan di samping tangan, yakni posisi kaki. Kalau kita menggunakan tangan kanan, maka kaki kiri harus berada di depan. Jika kita menggunakan tangan kiri, maka kaki kanan yang ada di depan. Pada kesempatan ini saya menggunakan tangan kanan, maka kaki kiri saya berada di depan. Di saat melakukan servis, kaki harus rileks, tidak boleh terlalu tegang. Jangan juga lurus. Kenapa tidak boleh lurus? Karena otot yang ada di sebelah kanan ini terhalang di saat mau melakukan ayunan lengan. Makanya kakinya dibuka ke belakang supaya otot tangan kanan itu tidak terhalang. Yang kedua, di saat mau melakukan servis, jangan badannya kaku. Harus rileks mengikuti ayunan bola. Saya akan coba lakukan dengan lambat. Cut dulu. Oke, sekarang saya coba lagi untuk servis atas. Tangan sudah di atas, sudah rapat memang, tinggal diayun. Usahakan jangan di atas kepala, tetapi bolanya tetap ada di depan badan. Jadi buangnya ya, bolanya di tabrak ke depan. Oke.
mungkin itu tutorial singkat untuk servis atas yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi dengan tutorial yang lain di kesempatan berikutnya. Oke. Selamat pagi. Kita ketemu lagi. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba untuk mempraktikkan tutorial bagaimana teknik smash dalam permainan bola voli. Pada kesempatan ini saya menggunakan alat peraga untuk bisa digunakan untuk teman-teman, baik itu untuk guru maupun untuk pelatih yang ada di seluruh Indonesia, bisa mungkin menggunakan tutorial singkat ini dalam membuat alat peraga untuk melakukan baik itu pembelajaran maupun latihan di klub. Adapun tutorial ini saya coba buat alatnya, menunjukkan bagaimana cara membuat alat sederhana untuk melatih teknik dasar smash dalam permainan bola voli. Nah, pada kesempatan ini oke guys, ini teknik dasarnya yaitu teknik-teknik. Nah, pada kesempatan ini inilah kurang lebih alat sederhana yang bisa digunakan untuk melatih teknik dasar smash dalam permainan bola voli. Ini terbuat dari kayu yang diikat menjulur lurus, kemudian ditambahkan dengan kayu palang 2 untuk menjepit bola. Nah, untuk menjepit bolanya kita gunakan sisa bekas sabuk kelapa yang dibuat sederhana seperti ini. Ini sabuk kelapa ya, sabuk kelapa kemudian diikat menggunakan karet. Nah, lalu untuk menjepit bolanya sehingga lebar antara kayu yang satu dengan kayu yang satu, sehingga tidak mencederai tangan anak atau tangan siswa di saat melakukan smash dalam permainan bola voli. Saya akan tunjukkan bagaimana jika alat ini bisa menjepit bola. Nah, ini kurang lebih cara di saat kita melakukan teknik untuk menjepit bola sehingga bolanya bisa di smash oleh anak. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan smash menggunakan alat sederhana ini guna melatih baik itu dalam materi pembelajaran smash dalam permainan bola voli maupun atlet yang bisa digunakan dalam klub. Oke. Baik. Saya akan coba untuk sini. Saya tunjukkan alatnya. Jadi alat sederhana. Saya coba buat alatnya menggunakan kayu yang diikat dengan karet. Kemudian kameranya dikasih rapat lagi. Kemudian di sini untuk yang menjepit bola saya gunakan sabuk kelapa. Jadi sabuk kelapanya ini yang masih sedikit muda, bisa juga yang tua. Yang penting bisa untuk memegang bolanya di atas. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu guru di saat sulit untuk melakukan pembelajaran smash dalam permainan bola voli, maupun teman-teman pelatih baik yang ada di Sulawesi Tenggara maupun yang ada di Indonesia pada umumnya bisa menggunakan teknik membuat alat peraga seperti ini untuk yang sederhana untuk tutorial membuat teknik dasar smash itu bisa lebih mudah. Oke, sekarang saya akan coba untuk mundur. Saya akan coba untuk melakukan smash dalam permainan bola voli. Nah, yang perlu diperhatikan pertama kali di saat melakukan smash bola voli, yakni awalan di saat melakukan gerakan. Yang biasa terjadi baik itu di dunia sekolah, di dunia pelajaran, maupun di dunia atlet, untuk melatih anak-anak dalam melakukan awalan smash bola voli biasanya terkendala dengan ayunan. Yang pertama, kalau kita akan mengajarkan pada anak-anak yang baru ingin mengenal gerakan ayunan smash bola voli, jika dia menggunakan tangan kanan, maka penting untuk memperhatikan gerakan langkah kaki di saat akan melakukan smash.
Kalau dia melakukan tangan kanan, maka untuk melatih teknik dasar pertama kali, kaki kanan di depan, kemudian melangkah satu kali dengan tangan sudah menjulur ke depan. Kemudian langkah yang berikutnya pendek, panjang dengan tangan ayunan sudah di belakang. Kemudian pendek yang ketiga baru naik. Sudut kaki yang ketiga harus sedikit menjulur, tidak lurus ya, sedikit menahan untuk ayunan akhir dalam melayang. Jadi di saat akan mempraktikkan kepada siswa atau anak-anak yang melakukan tangan smash pada tangan kanan, kaki kanan di depan, 1, 2, 3. Saya percepat sedikit. 1, 2, 3. Oke? Saat melakukan awalan dalam smash, jika dia sudah mahir di saat melakukan teknik yang ini, maka boleh diacak kakinya, yang pada akhirnya tumpuan akhir yang menentukan di saat melakukan smash. 1, langkahnya panjang. 1, 2, melayang baru memukul. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan alat ini. Kita smash bolanya. Oke, baik. Saya akan coba untuk melakukan smash menggunakan alat sederhana untuk melatih teknik smash dalam permainan bola voli. Kita memperhatikan langkah. Oke, salah ini. Oke, tapi pada alat ini ya kita membutuhkan seorang teman untuk memasang bola atau seorang pelatih untuk memasang bola. Jadi bolanya memang harus lebih dari satu supaya bolanya tinggal dipasang. Salah satu hal yang perlu diperhatikan di saat melakukan smash, yakni jarak tumpuan akhir dengan memukul. Jika melompatnya di bawah bola, maka memukulnya tidak akan maksimal. Maka tumpuan akhir di saat melakukan smash harus memiliki jarak dengan bola, sehingga maksimal di saat melakukan ayunan pukulan. Oke.
Oke, mungkin itu saja tutorial singkat teknik dasar smash dan alat yang bisa digunakan untuk melakukan smash dalam permainan bola voli yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan bertemu dengan tutorial-tutorial yang lain di kesempatan berikutnya. Bye-bye.